Grand Prix Estoril di Portugal merupakan seri balap ke-16 di tahun 2006, yang mana GP Estoril merupakan seri balap yang krusial bagi Valentino Rossi. Rossi membutuhkan kemenangan saat mentas di seri balap kedua terakhir MotoGP 2006. Hal itu wajib dilakukan demi misi The Doctor untuk menjadi juara dunia di akhir musim. Hanya 50 poin yang tersisa yang diperebutkan untuk menjadi juara dunia MotoGP musim 2006, ketika seri balap lanjutan digelar di Estoril, Portugal. Pada saat itu, pembalap Repsol Honda Nicky Hayden sedang berjuang meraih gelar juara dunia pertamanya. Sebelum balapan di Estoril digelar, ia sudah unggul 12 poin dari Valentino Rossi, yang masih berhasrat untuk meraih mahkota juara dunianya yang ke-8 dan ke-6 secara berturut-turut. Kesempatan Rossi menjadi pemenang di seri tersebut sebenarnya terbuka lebar, sebab di sesi kualifikasi, Rossi berhasil mengambil posisi terdepan berkat rekor lap baru yang tercipta di sirkuit Estoril, dengan rekan setimnya Colin Edwards di posisi kedua. Sementara saingan terdekatnya, Nicky Hayden bergabung bersama duo Yamaha di barisan depan. Salah satu momen yang menentukan dari balapan ini datang lebih awal, ketika di lap keempat, Pedrosa yang saat itu berada di belakang Hayden berniat melakukan overtaking dari sisi dalam. Sayang, ban depannya sedikit selip yang membuatnya terjatuh. Sialnya, jatuhnya Pedrosa merugikan Hayden, karena motor Pedrosa menyambar motor yang dikendarai Hayden. Dan pada saat itu, rasanya Pedrosa seperti telah merampas gelar dunia pertama dari Hayden. Ekspresi Nicky Hayden yang susah payah berjalan di atas kerikil dengan emosi yang meluap-luap tergambar dengan jelas di wajahnya. Momen ini tentu adalah kesempatan besar bagi Rossi untuk menyusul ketertinggalan poin dari Hayden. Rossi kemudian melihat tulisan Hayden out saat melewati garis finish pada papan pitnya. 25 poin tentu akan memberinya keunggulan 13 poin saat memasuki seri balap pamungkas di Valencia. Tetapi tidak semudah itu. Valentino Rossi harus bertarung dengan Kenny Roberts Jr. dari Proton KR, yang berhasrat merasakan kemenangan pertamanya di kelas utama dalam 6 tahun terakhir. Dan tidak lupa ada pembalap Spanyol berusia 23 tahun, Toni Elias, yang juga berhasrat meraih kemenangan pertamanya di MotoGP. Salib-menyalip semakin ketat terjadi di barisan depan antara Rossi, Elias, dan Robert. Robert berhasil mencuri kesempatan dan sukses menempati posisi di belakang Rossi di lap 25. Untuk kali kedua, Rossi kembali di-overtake oleh lawannya di Estoril. Kali ini, Kenny Roberts Jr. yang melakukannya. Aksi salib Robert terjadi di lap ke-27. Namun, Elias juga melakukan overtaking yang sempurna di lap terakhir pada tikungan pertama. Kondisi ini membuat Elias memimpin, Robert di tempat kedua, sementara Rossi di tempat ketiga. Ketatnya pertarungan belum berakhir. Di 5 tikungan terakhir, Elias dan Rossi bersaing ketat, saling menyalip di setiap tikungan. Namun di trek lurus menjelang garis finish, tak disangka Elias yang menang. Terpaut hanya 0,002 detik dalam adu sprint dengan Rossi. Ia pun menjadi juara untuk kali pertama di musim ini. Sementara Rossi harus puas menjadi runner-up. Kemenangan Elias kala itu cukup mengejutkan, karena ia hanya memperkuat tim satelit Fortuna Honda. Pada akhirnya, pembalap asal Spanyol itu memang hanya merasakan satu kemenangan selama berkarir di MotoGP, yaitu Estoril 2006. Hanya saja kemenangan Elias dan finish kedua Rossi hanya mendapat 20 poin di klasmen, dan ternyata mempengaruhi siapa yang jadi juara dunia pada balapan terakhir di Valencia. Benar saja, pada balapan di Valencia, Rossi membuat kesalahan sehingga dirinya terjatuh. Beruntung ia masih bisa melanjutkan lomba dan akhirnya finish urutan 13. Masalahnya, dengan finish posisi 13, maka Rossi gagal jadi juara dunia, karena pesaingnya Hayden bisa mengakhiri balapan MotoGP Valencia di podium ketiga. Hayden pun menempati posisi pertama di akhir musim dengan keunggulan poin hanya 5 poin dari Rossi. Pada akhirnya, kekalahan The Doctor dari Elias di Estoril jadi sangat mempengaruhi. Seandainya Rossi tidak kalah dari Elias, maka poinnya dengan Hayden bakal sama, yaitu 252 poin. Rossi total meraih 5 kemenangan, sementara Hayden hanya 2 kemenangan di musim 2006. Rossi pun tentu masih mengingat betul kekalahannya dari Elias pada Estoril 2006, karena jika pada musim tersebut ia jadi yang terbaik, maka kini titel juara dunia miliknya sudah di angka 10. Sebuah prestasi yang begitu ia impikan sampai sekarang, dan terancam gagal merealisasikannya lantaran pembalap Yamaha itu sudah berada di ujung karir. Baru-baru ini, Elias mengungkapkan bahwa Rossi ternyata masih membenci kekalahannya meski sudah berlangsung lama. Ketika saya bertemu Rossi di Austin, saya dapat melihat bahwa dia masih membenci saya. Dia sangat ambisius sehingga dia tidak akan pernah memaafkan saya. Walau tak bisa berteman baik sebagai sesama pembalap, tapi Elias masih menaruh rasa hormat pada mantan rivalnya itu. Menurutnya, Rossi tetap menjadi pembalap terbaik sepanjang masa. Lalu bagaimana tanggapanmu GP Mania?
Tulis di kolom komentar. Dan itu tadi Starting Grid kali ini. Apabila kamu menyukai informasi tentang MotoGP, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Bye-bye.